Kantuk. Sabar. Sabar pelan-pelan. Telepon, ada telepon. Bukan. Dulu Iya. Oh, dongeng. bapak saya pernah berkata. Siapa bapaknya? Bapak saya anaknya kakek saya. Oh, benar. Pernah berkata bahwasannya fakultas hukum itu nggak cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain cerita. Ulang Enggak, Pak. Pak. Cakepnya sekali lagi deh. Iya. Jangan dong, udah dong. Ubur-ubur ikan lele. Kembali lagi di debat kandidat le. Ini debat kandidat kita, bukan debat biasa saja. Dalam 30 menit ke depan kita akan menyaksikan debat yang penuh atraksi dari Cak Lontong dan juga Kang Denny Chandra disertai panelis yang sangat lu berjudul dengan boneka apa itu Pak? Labubu. Lababi. Labubu dong. Lababu. Labubu Mas Jopre yang sangat lu berjudil. Deal. Mari kita langsung saja saksikan, tapi temanya itu adalah yang sangat tidak saya sukai nih para bapak-bapak dan Apa itu? ibu-ibu. PHK massal. Tapi ini temanya berdampak kepada saya apa enggak sih Pak? Mudah-mudahan enggak ya. Kalau yang berdampak ke adik itu adalah hitanan massal. Tapi saya tidak ada hubungannya karena yang ini kan hanya sektor tertentu. Ini kan yang panti pijat yang kenanya tuh kan. Kok Ini bukannya PHK massal sini. Massal Pak. Menyeluruh. Menyeluruh Pak. Massal. Oh. Betul. Baik, langsung saja mari kita lempar kepada panelis kita. Mas Jopre. Terima kasih, Dik. Siap. Ya, seperti kita ketahui, dulu ada yang meramalkan bahwa tahun 2025 ini itu akan banjir yang namanya PHK. Banjir. Banjir. Udah dong, capek. Oleh karena itu, kemudian ketika negara ini selama 10 tahun terakhir itu melakukan apa yang disebut pemborosan secara terstruktur, masif dan sistemik, maka negara ini konon kabarnya dalam keadaan kehabisan duit. Sehingga Duit. duit. Itu bukan Bukan bahasa Inggris Pak. Oke. Sehingga layaknya sebuah rumah tangga yang anggaran rumah tangganya menyempit, maka dilakukanlah apa yang disebut sebagai penghematan. Nah, kalau perusahaan berhemat, mungkin gaji bonus tidak diturunkan atau dikurangi. Tapi kalau negara berhemat, ternyata dampaknya luar biasa. Biadab. Sama. Biasa. Dampaknya luar biasa. Salah satunya yang sangat ditakutkan oleh masyarakat adalah pengurangan tenaga kerja di instansi-instansi pemerintah. Dan ini sudah terjawab oleh berita itu. Siapa? Salah satunya adalah ada lembaga penyiaran publik namanya RRI. RRI. Itu sudah melakukan penghematan karyawan dengan memecat beberapa orang karyawannya, sehingga mereka menjadi sekarang tidak punya kerjaan alias jobless. Jobless. Dulu waktu masih kerja dia Jobless. Jobnya nggak ada di jobless. Dan inilah dasar dari debat hari ini, yaitu adanya protes dari seorang, sebut saja mantan karyawan RRI, yang viral dengan konten audionya. Memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Menyampaikan bahwa kenapa kami dipecat demi penghematan. Ya, anak kami diberi makan tapi orang tuanya nganggur. Oleh karena itu, debat kita mulai. Bung Denny Chandra yang akan mempertahankan argumen kenapa mesti berhemat dan harus memenggal beberapa
karyawan di usaha-usaha milik negara, sementara Cak Lontong yang akan mewakili Anda semuanya netizen, masyarakat Indonesia yang memprotes kejadian ini. Silakan. Mari langsung saja. Oke, tegas ya. Saya takut. Enggak saya Tegas. ikut senior kan saya. Oh. Jadi begini, menurut saya melihat ini adalah selalu ketika ada kata penghematan, itu sebenarnya adalah untuk mempersiapkan ke depan kita menjadi lebih baik. Karena adanya gejala-gejala yang timbul ketika diketahui kalau misalnya saya analogikan. Analogi. Iya. Jangan dipisah, Pak. Analogikan ke dalam tubuh manusia. Ini PHK. PHK ini mulai muncul bukan hanya di RRI, tetapi PHK itu dimulai dari PHD. Iya, yang duluan banyak dipecat itu adalah orang anak-anak dari PHD. Betul. Di PHK. Betul. Pizza Hut delivery. Iya itu. Maaf pakai bahasa Inggris. Yeah. Of course. Maaf. Cepet ya. Karena saya sulit membedakan antara gelar dan makanan. Gelar yang filosofi PhD dengan PhD juga, PhD juga. RRI itu adalah salah satu RRI. Tidak bisa yang namanya kemerdekaan kita dipisahkan dengan yang namanya RRI. Betul. Itu kemerdekaan dimulai dengan RRI walaupun punya waktunya delay untuk ke Bandung saja waktu dulu cukup lama, hampir berapa hari gitu. Baru kita dapat yang namanya berita bahwa kita merdeka. Oh. Ini sejarah ya. Republik Indonesia. Jadi penghematannya bukan di orang. Harusnya adalah penghematan dimulai dari orang yang siaran. Misalnya dia ngomong, Bapak kita dihemat. Kata-katanya dihemat. Sehingga orang yang mendengar nggak jelas kan? Iya dong. Harusnya begitu. Nah, sekarang yang kita Tapi bagus tadi, penghematan itu tidak harus di orangnya. di orangnya. Harusnya kan bisa mencari terlebih dulu yang lain. Ya. Ketika orang yang harus kita PHK itu adalah jalan Tembus jalan buntu. terakhir menentukan sehingga tidak menyusahkan orang. Betul, Pak. Ini kita analogikan penghematan itu adalah di badan kita. Ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi waktu dulunya ini, yang hal-hal yang seperti kolesterol tinggi misalnya, dari hal kolesterol lemak tinggi, tapi bukan dari gula tinggi juga, gula darah, itu akan berakibat kepada tubuh kita yang goncang. Kalau goncang kita, jadi kita kan cepat sekong. Sakit aja, jangan Jangan saya. Konotasinya Sakit kan, beda. sekong sakit juga kan? Iya. tapi beda. Tapi konteksnya. sekong beberapa bilang itu nggak sakit. Iya, kata yang Ini sekong ini. Ini makanya dibutuhkan yang namanya yaitu terapi tersendiri untuk mengurangi yang namanya kolesterolnya kita kurangi. Sebentar. Ini Gula kita darah. masih debat soal PHK kan? Betul. Oh, iya. Maksudnya analogi Ini dari penghematan menganalogikan dengan tubuh. dengan Tubuh. Sejauh ini saya deket. Ya dekat Pak, kita dekat. Memang dekat, Pak. Betul begitu. Makanya kolesterol harus kita kurangi dengan sekarang biasanya kita biasanya makan daging berapa Kilo. ons per hari gitu misalnya. Kita ganti dengan telur. Pengganti-pengganti yang justru menyehatkan. Nah, hal ini disamakan dengan kondisi PHK yang sekarang ini, itu kita analogikan dengan badan kita, itu enggak beda. Saya nungguin dari tadi. Nungguin dari tadi nggak ada artinya. Anda menyamakan, Anda sendiri yang membedakan. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Telelelet, telelelet. Jadi efisiensi itu memang diperlukan untuk supaya kita bisa berjalan. Ketika kita sudah ramping, kita bisa berjalan dengan cepat untuk menuju sampai ke tujuan. Iya. Begitulah cita-cita Pak Prabowo. Jadi penghematan. Cuman diartikan ke bawahnya itu sendiri kadang-kadang mereka tidak tahu. Penghematan tidak sekadar penghematan, tidak sekadar PHK. Bener nggak itu, Cak Lontong? Jadi penghematan itu diterjemahkan setidaknya oleh RRI itu memecat karyawan. Ya mungkin itu cara berpikir termudah. Ini sebagai contoh ya. Kalau saya di rumah mempekerjakan 5 orang, ya kan? Dalam kondisi Berapa? 5 orang, misalnya ini. Padahal orang, saya hanya
Ini 5 Romawi. Pakai Romawi. Iya. Kalau misalnya saya di rumah mau kerjakan 5 orang, Gini. ketika dulu Iya. itu dari sekarang saya hanya mempekerjakan 3 orang. Misalnya, nah, saya lihat yang ini. Oh, salah. Kita salah lihat. Yang Salah. tidur. Yang ini ya? Gini dong. Enggak, tapi biasanya orang tuh yang berdiri, Pak. Kalau yang tidur nggak dilihat. Kalau gini kan, nah, artinya bukan. Tadi saya setuju sebenarnya bahwa penghematan bukan hanya masalah mem-PHK karyawan. Itu harus pilihan yang terakhir. Iya. Karena bagaimanapun juga, walaupun ini sebenarnya agak bertolak belakang ya antara tema dan yang kita perdebatkan. Enggak, ini bertolak angin. Bukan. Jadi belum ada sponsor. Iya, Pak. Ini mancing ya? Katanya Mancing Pak ini Irwan. PHK massal. Ya kan? Iya. Kalau PHK massal kenapa kita harus ribut-ribut memikirkan? Karena Ya kan di PHK kan massal. Mas L sama Mas Dul aja belum. Berarti kan baru massal yang Bukan Mas Al Dul, bukan. Ini masal itu tuh maksudnya banyak. dari kata asalnya dari masa ditambah akhiran L itu yang memperbanyak masal gitu. Oh. Emang gitu ya? Emang Iya, gitu? mungkin. Itu serius tuh? Mungkin. Bener. Itu bener, Pak. Saya yakin, Pak. Masa, ya kayaknya begitu. Kayaknya. Misalnya tadinya juga kalau misalnya kita tidak terlalu kesel ya berarti hanya kese gitu. Oh. Kalau kesel ini baru kesel kan tambahan L. L itu apa? Karena L itu kan biasanya gede. Oh, Kan S M L. Oh Karena iya. kalau misalnya ini sekarang Sedang-sedang cuman saja. sedang-sedang atau biasa, S. ini PHK masas gitu. Oh. Terus Tadi PHK pagi, masam, tadi pagi saya modok. Oh. Karena sedikit. Karena Ya. sedikit. Kalau banyak, Pak? Modal. Bisa jalan juga. Silakan. Jadi berbicara masalah PHK ini karena disebutkan dulu Presiden ke-7 Republik Indonesia Iya. bahwa 2025 akan ada 85 juta pekerjaan yang hilang. Iya. Banyak juga. Yang hilang itu bisa konteksnya karena tergantikan oleh misalnya nih Teknologi. teknologi seperti yang penjaga tol aja sekarang sudah berkurang sejak ada e-tol. Oh iya. Tol. Oh iya. Mesin. Nggak sengaja kan itu. Dan- Tol. Itu kan ada diskonnya juga. Diskon. Sempet. Diskon tarif tol. Diskon tarif. Dulu sempat ada tuh beredar ketika tanpa sadar seorang anchor, seorang pembawa acara menyebutkan itu dengan disambung. Iya. Nah, itu kesannya jadi Ambigu. Dia nyebutnya tol diskon. nah harusnya dibalik, dia nggak Tarif. dibalik. Nah, saya lanjutkan lagi. Berbicara masalah itu tadi karena Rhoma Irama pernah mengingatkan. Ini kita belum. Ini kita belum. Mengingatkan anak-anaknya sih, tapi ada lagu Rhoma Irama yang menarik untuk kita cermati ya. Mencari kerja tidak mudah Oh. apabila untuk Untuk masa depan Bukan mencari kerja. Emang bukan gitu ya? itu, bukan Bukan. Intinya bahwa mencari teman itu tidak mudah. Ah ya, mencari teman. Oh, berarti ini mencari Cari teman. Iya. Keliru. Gua mikir lagi kayak mana. mencari teman aja tidak mudah apalagi mencari kerja. Apalagi mencari pekerjaan karena- teman. Sebentar. Itu tidak nyambung dengan lagunya Rhoma Irama. Coba kalau disambungin lagunya gimana? Rhoma Irama yang tepat ketika mencari kerja itu adalah yang ini nih. Yang mana? Dalam aku bercelana. Jauh. Dari mana hubungannya? Karena ada orang yang mau masuk kerjaan terus diwawancara nggak pakai celana. Benar juga ya. Memang nggak ada, tetapi ini lagunya juga kurang tepat Loh, sebenarnya. ada tapi yang gimana lebih? Dalam aku bercelana. Sebenarnya yang lebih tepat, Bu. Tiada yang tahu. Nah, tiada yang tahu kan? Ya, Jadi, iya. yang tepat bukan itu. Yang mana? Bukan dalam aku bercelana, bercelana. tapi aku bercelana dalam. Tiada yang tahu. Oh iya, Itu baru- benar itu benar. Benar. Sebentar. Saya debat. Oh, debat. Kenapa? Karena itu dalam aku bercelana
tak Tiada yang tahu. Karena kalau misalnya dia bercelana banyak yang tahu, ya kelihatan dong. Lah, tapi yang paling jelas dia itu bercelana dalam atau tidak kan nggak ada yang tahu. Nah, ini contohnya saya pakai atau enggak ini? nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya aja nggak tahu. Kalau saya sih tahu, saya pakai 2. Double. Ah, sudahlah Pak, kita Bagus. Pantesan saya nggak pakai. Kamu pakai semua. saya juga lagi. Udahlah Pak, sudah. Kita lanjutkan nanti saja. Kita semua ini harus tidak bercelana saja lah Pak. Iya. Baik, teman-teman semuanya, para penonton yang hadir di sini, kita akan kembali lagi di pesan-pesan berikut ini dengan debat kandidat. Ini debat kandidat kita, bukan debat biasa saja. Jegok. KO, kita kembali lagi. Oke. Keo tumbang. Kalau Keo tumbang. Kita balik lagi ke panelis yang sangat lu berjudil ini, Mas Cu dengan boneka lubu-lubunya. Iya. Jadi soal kemudian ada gara-gara penghematan atau efisiensi ini ada pemecatan, itu Partai Gerindra yang dia adalah partainya presiden, partai pendukung pemerintah yang utama, itu saja di sosial medianya menyampaikan bahwa seharusnya dampak efisiensi itu bukan pemecatan. Iya. Tapi efisiensi itu lebih ke arah misalnya begini, belanjanya dikurangi untuk hal yang tidak ada artinya. Misalnya ada lembaga negara, ada kementerian, ada departemen yang mendadak ganti warna batik gitu. Itu kan nggak penting banget. Kemudian juga misalnya ada belanja-belanja yang boros atau malah bocor. Yang dugaan bocornya tuh tinggi, itu di stop. Ya, misalnya ada catering, tapi kemudian cateringnya itu makannya segini, tapi harganya terlalu mahal. Nah, itu. Yang seperti itu sebenarnya tadi seperti yang Kang Denny Chandra sebutkan. Efisiensi itu tidak harus memecat. Karena kalau memecat itu efeknya jadi beda. Iya. Efeknya jadi Setuju. beda. Karena Silakan. dengan memecat akhirnya para tenaga kerja ini jadi memucat. Betul Pak. Khawatir Pucat. takut-takut dipecat. Jadi harus Karena dipecut tuh. makanya kadang-kadang kita itu melakukan hal yang menurut kita itu kurang tepat penempatan Iya. Bisa kalimat dan gara-gara dipecat, bisa pucat. Itu pasti itu bukan Kalau bisa. saya melihatnya adalah sebuah kecurigaan. Apa Saya tuh itu? orang yang selalu curiga terhadap sebuah kebijakan. Karena setiap kebijakan yang bagus itu belum tentu juga hasilnya akan bagus. Jadi kita harus tetap menjadikan program tersebut menjadi bagus dengan kritikan-kritikan. Oh. Karena saya lihat dari segala penjuru kementerian itu ada yang tidak dikurangi sebenarnya. Oh, iya. Yaitu kepolisian, TNI, dan satu lagi Hansip. bukan Hansip. Ada semua TNI, kejaksaan. Polri, dan ya itu. Karena apa? Kenapa mereka tidak dikurangi? Karena dampak dari yang namanya PHK itu apa? Akan meningkatnya yang namanya Kehajatan. krim malam dan kriminal. Eh, Ya krim malam dengan kriminal, karena kriminal dilakukan pada malam hari biasa. Contoh begal. Begal. Itu kan Itu bisa terjadi. malam. Iya. Malam. Itu Rawannya iya. malam. Kalau Walaupun- pagi bukan begal, bagel. Roti. Ada lagi nggak? Ayo. Kalau krim Ada itu lagi. biasanya Susah. krim pagi sama krim malam. Karena kalau misalnya krim pagi dan krim sore itu rumah makan Padang. Ya. Iya, krim pagi sore. Iya. Pagi sore. Garuda juga bisa, Pak. Garuda, tapi Garuda itu lebih ke makanan Melayu. Tapi ada usulan bahwa DPR itu seharusnya meninjau kembali tentang Oh, ini. undang-undang ini, Oh, yang- ketenaga kerjaan. Cipta kerja. Cipta kerja. kerja itu. Karena bagaimanapun juga seperti saya katakan tadi, walaupun tadi saya belum mengatakan Nah, apa-apa ya, ya. gimana dong? Kita nyarinya di mana? Yang Anda harusnya ketika berbicara ini mengarah kepada undang-undang yang sudah dilakukan yaitu Omnibus Law. Omnibus Law. Hasilnya membuat orang buset. Gitu. Omnibus Ya, Law. jadi materi tentang undang-undang cipta kerja itu direvisi, setidaknya bukan langsung masalah revisi, tapi ditinjau kembali apakah ini benar-benar efektif dan bermanfaat lebih baik untuk masyarakat. Karena begini, banyak yang mengatakan kadang-kadang kita itu salah sendiri. Contohnya ini, kaitannya dengan pekerjaannya.
banyak kita menyebut mudah-mudahan bisa banyak diciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja. Lapangan bisa kerja, Pak. Ini sebagai contoh, di sepak bola itu lapangan yang segede gitu yang kerja cuma 11 kali 11, 11 lawan 11. 22 orang, banyak ruang kosong. Betul. Padahal kita perlu jutaan orang ya. Konotasinya adalah lapangan kerja itu terlihat luas, tapi yang bisa bekerja di situ sebenarnya kecil. Itu dari kalau ada. Kalau ada kita lapangannya. perhatikan, dalam kata lapangan itu kan ada angan. Iya. Takutnya pekerjaan itu hanya sebatas angan bagi rakyat. Itu yang bahaya. Lapangan Bahaya. ada kata angan. Ya. Takut Jangan sampai. dilap itu si angannya tuh akan dilap. Harusnya. Jadi kenyataan. Makanya Lapangan. itu Jadi Undang-Undang Cipta Kerja pun kalau perlu direvisi. lah. Kalau kebanyakan revisi ya nggak lulus. Itu kan kalau ujian, kuliah, revisi. Saya melihat PHK ini kan akibat dari dulu-dulu kita tidak mempersiapkan masyarakat kita generasi muda untuk menjadi entrepreneur. Jadi selama ini Pengusaha, Pak. iya, Entrepreneur. entrepreneur. Jadi selama ini orang-orang yang lulusan misalnya mau vokasi maupun yang sudah kuliah sarjana itu mereka tuh bukan siap kerja, tetapi siap membuka lapangan kerja. Harusnya. Harusnya, Pak. Maka ciptakan yang namanya entrepreneur itu bukan ketika di kuliahan, tapi di SMP. Sejak dini ya, Pak. Sejak dini. Justru yang saya lihat itu masyarakat orang-orang yang kelas menengah ke atas tidak terlihat daya untuk menjadi entrepreneurnya. Yang saya lihat justru di kelas bawah. Bagaimana dari kecil dia, misalnya bayi aja udah diajak mengemis di pinggiran kayak gitu. Nah, itu entrepreneur. Nelangsa itu, Pak. Mohon maaf. Nah, itu saya, Pak. Anda jangan. Udah ada, Pak, ini contohnya, Pak. Oh, Jadi dulu waktu kecil belum gede. Jadi ternyata menurut Partai Gerindra itu ada gap yang sangat lebar antara permintaan presiden dengan pelaksanaan di bawah. Ini berbahaya sih, menurut saya berbahaya. Ada hal satir yang sekarang menguat, ini kata netizen, ini satir ya. Jadi ketika Pak Prabowo mendengungkan soal program makan bergizi gratis, itu para ASN itu mendukung karena membayangkan anak-anak mereka itu akan mendapatkan jatah makan bergizi gratis. Betul. Begitu makan bergizi gratis itu diluncurkan, mereka sekarang ketar-ketir karena gara-gara untuk membiayai MBG itu mereka terancam untuk di PHK. Nah, apakah benar seperti ini? Silakan. Kekhawatiran. Hah? Semangat, Pak. Ayo, Pak. Semangat, Pak. Malah takut tuh. Kasih semangat. Ayo, semangat, Pak. Ini siapa sih dari tadi? Ya kalau memang nggak berguna disuruh keluar aja. Hei, hostnya dia. Mohon maaf, kayaknya lebih nggak berguna Anda. Jadi gini, Ini yang punya acara. Iya. kekhawatiran kalau soal korupsi sesuatu itu dari awal saya sudah khawatir. Ini jangankan soal pengadaan MBG yang itu dipotong dari anggaran-anggaran atau dana-dana di kementerian. Iya. Dipusatkan untuk membiayai MBG. Ya kan? Iya. Ini yang jelas-jelas Anda pernah dengar dan tahu tol MBZ Iya. itu yang sumbangan saja dikorupsi. Nantang. Kekhawatiran itu akan terjadi di MBG. Makanya kan juga sudah ada perlu dievaluasi nih karena ada indikasi bahwa dulu awalnya makan bergizi gratis ini adalah menggerakkan atau menghidupkan UMKM. Tapi pada faktanya justru banyak anggaran dalam MBG ini yang tidak sampai ke UMKM. Waduh. Karena kalau secara memang dengan penurunan yang tadinya 15.000 menjadi diturunkan kembali, tetapi walaupun sekarang ini kan diberikan lagi kepada daerahnya masing-masing. Misalnya kalau misalnya memang sanggupnya 13.000 atau misalnya bisa 15.000 ya itu kan lebih baik. Tetapi apapun yang terjadi dengan yang masalah MBG itu, Anda bisa lapor kepada lapor Mas Wapres. Ya. Nggak, tapi pertanyaan gini. MBG itu makan enak atau enggak? Enak Nggak nggak? enak. Enak nggak? Belum ada yang nyobain. Ape.
ape lu. PA. Kirain gua ape, Pak. Yang makan kuenya doang, kue ape. Oh, WHP. Belum tentu ada kuenya. Iya. Tapi menurut saya ini terkait dengan PHK itu pemutusan hubungan Kerja. kerja. Jadi intinya apa? Berarti sebelumnya kerja itu harus ada hubungannya. Iya. Oh. Tapi yang kita lihat kan tidak semua pekerjaan yang ada sekarang itu ada hubungannya. Jadi Contoh. kalau ada pemutusan hubungan kerja, harusnya nggak perlu khawatir, Wong. Dari awal sudah nggak ada hubungan. Tapi beberapa karyawan atau ASN yang ketar-ketir akan di PHK ini, mereka takut hubungannya baik-baik saja loh. Hubungannya baik-baik saja, gajinya nggak baik-baik saja. Nah ya itu Pak. hubungannya dengan gaji Iya. berarti. Betul. Makanya Tapi kekhawatiran itu. paling tidak setelah misalnya mereka pun di PHK, Paling iya. Yang paling tidak. Paling tidak. kalau misalnya dia di PHK, anak-anaknya dijamin sekolahnya gratis, makannya juga gratis. Ya, bukan. Cukup dengan sehari Enggak, nih. sekali makannya. Pas dia aja makan, Nah, kamu nggak tahu. ini mohon maaf, saya kira itu bukan hal yang menurut saya baik juga. Kalau toh nanti orang tuanya di PHK, setidaknya anaknya sekolahnya gratis. Iya. Tidak seperti itu pola berpikir. Untuk membuat sekolah gratis misalnya, Iya. pendidikan gratis, kemudian makan gratis, itu tidak dengan akhirnya mem-PHK orang tua juga. Setidak-tidaknya, kan ini tidak. Tidak. Kalau seiyanya kemungkinan terjadi. Oh, Seiyanya. maksudnya itu. Tapi ya setidaknya kan gitu. Kita nunggu ini. Kita nunggu nih. Iya kan, artinya menurut saya tolonglah ini harus dipikirkan masak-masak ya. Nah, Karena ini juga- namanya juga makan siang Makan bergizi. Makan bergizi gratis. sesuatu yang dimakan itu kan harus dimasak dulu, maka dipikirkan masak-masak. Saya sudah berpikir masak-masak. Oh. Ya iyalah Mau harus ma- dimasak. saya mau makanannya. masak soto, masak. Bukan, maksudnya berpikir Bikin dengan sangat masak-masak. serius. Ini sampai kemudian ada federasi atau serikat pekerja yang menyarankan FSP. Iya betul. Pak Presiden tolong tinjau dulu soal penghematan atau efisiensi ini yang dampaknya itu yang tadi disebutkan oleh Partai Gerindra, yaitu apa yang dimau Presiden dengan pelaksanaan di bawah tuh jadinya jauh. PHK itu tadi. PHK itu tadi. Jadi kemudian kita beberapa orang menilai bahwa kebijakan Presiden ini tidak diterjemahkan secara arif dan bijaksana. Nah. Kira-kira begitu. Oke, dari apa yang sudah dibicarakan ini, tolong satu yang harus kalian Apa? camkan. Apa? Panggil saya. Apa? Bukan. Lontong, kan tolong, beda. Ini tolong dan camkan. Jangan karena kesulitan yang dihadapi saat ini adalah warisannya dari mantan sebelumnya. Tolong, jangan dihubung-hubungkan. Oh, enggak. Saya harap. Iya, Nah, ini tapi saya pikiran setuju. Anda ke sana. Pikiran Anda ke sana. Enggak. Pikiran Anda ke sana. Saya setuju. Ya, kan? Betul. Saya benar, saya setuju. Jadi jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan Dengan yang beliau. sebelumnya, Betul. sedikit-sedikit dikaitkan dengan Ya. sebelumnya. Jangan. Orang banyak. Karena banyak. kaitannya. Karena banyak kaitannya. Nggak cuma sedikit, Pak. Baik, ini debat sangat menarik sekali. Sangat Ya. benar. Menarik apa? Makin mengerucut. Dipinjam aja saya. Menarik dan mengerucut. Sangat mengerucut. Kita hiburan dulu lah. Ada apa kok hiburan? Ada nih. Closing statement. Oh. Hiburan closing. Tapi satu persatu, Pak. Oh. Dari yang paling Gantian. Ya, dari yang paling Silakan. ini dulu, panjenengan. Baik, saya sebagai masyarakat umum ya, saya mengkhawatirkan kalau terjadi banyak PHK akan banyak masalah lagi yang timbul di masyarakat bawah. Karena bagaimanapun juga menjaga kestabilan secara nasional itu salah satunya adalah menjaga kestabilan kehidupan dalam sisi ekonomi atau dalam hal apapun masyarakat terbawah. Karena ini pernah terjadi di Kolombia. Amerika Latin. Gimana ceritanya gimana? Itu kan di Amerika Latin. Iya. Anda Jauh pernah- kan dari Indonesia kan Jauh, jauh. jauh. Enggak nyicil. Jadi, Anda di Kolombia nyicil. Bukan. itu bukan finance. Itu financing gitu. Di Kolombia, Amerika Latin. Di Kolombia Amerika pernah terjadi hal-hal yang Ya Allah. tidak kita inginkan itu terjadi di Indonesia. Ya Allah, ya itu. Karena kalau sampai yang terjadi di Kolombia itu terjadi Ya di apa yang terjadi? Indonesia. Yang terjadinya itu apa? Yang di Kolombia itu terjadi Sesuatu Makanya, yang- Nggak, saya belum tahu itu terjadi apa. Makanya kalau sampai kita nggak tahu yang terjadi apa di Indonesia ini kan bahaya. Ya kan kita nggak tahu.
yang terjadi di Kolombia. Aduh gimana sih? Artinya kalau sebentar. yang terjadi saja kita tidak tahu kan berarti bahaya. Bahaya. Iya, apalagi yang tidak terjadi. Iya. Loh, yang terjadi aja kita tidak tahu. Betul. Itu nggak bahaya itu. Iya. Saya berharap Nah, sebenarnya makanya ketika Kolombia terjadi itu, Jepang belajar dari Nah, apa ya? Nigeria. Rusia. Apa yang dipelajari apa? Apa Banyak yang dipelajari Misal, Jepang apa- dari apa? Rusia. Yang kayak Contohnya TPH. yang terjadi di Kolombia. ya Allah, Kolombia aja kita nggak tahu, apalagi Rusia. Artinya dari sesuatu yang tidak tahu, Menjadi Jepang tahu. itu akhirnya belajar kepada yang lebih tahu. Iya. Ingat kata-kata Kaisar Hirohito. Ini sangat Ketika Perang Dunia II berakhir. Loh, kok selesai? Berakhir. Oke, terima Nggak, kasih. loh, belum. Pertanyaan pertama ketika Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Ah, ini. Pertanyaan pertama dari seorang kaisar ke negaranya adalah berapa jumlah guru yang tersisa? Bukan jumlah tentara, bukan jumlah Guru tentara. yang ditanya. Jumlah guru yang tersisa berapa? Karena Karena itu perlu didata dan mereka memulai dari pendidikan yang dibenahi. Luar biasa. Itu Jepang. itu Jepang. Mungkin kalau itu terjadi di Kolombia. Kita nggak tahu tadi. Nggak tahu. Tidak tahu. Kolombia nggak tahu. Kolombia nggak tahu. Nggak. Contohnya kalau itu mungkin terjadi di sini, Oh, ketika perang selesai, pertanyaannya mungkin sama. Sama. ya itu. Berapa guru yang tersisa? Sisa. Tetapi bukan untuk membenahi pendidikan. Untuk apa itu? Tapi ya suruh perang dong. Wah, Debat kandidat. Seperti itu. Debat kandidat. Ya akan satu kata dulu, Pak. Satu hal sebenarnya ya, yang bisa membuat kita bersama-sama adalah persatuan itu. Apalagi kita di bulan Maret nanti nih, kita akan menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Ramadan. Moga-moga seluruh umat Islam bersama-sama di setiap doa-doanya adalah untuk kemajuan bangsa ini. Amin. Insya Allah, kalau misalnya semuanya bagus, doa-doanya naik ke atas, akan Allah kembalikan menjadi juga kebaikan untuk kita, sehingga kita tidak terlalu berlama-lama mengalami krisis yang seperti ini. Iya. Karena krisis ini tanpa Dayanti, apalah artinya? Dayanti, Pak. Maksudnya Chris is Dayanti. Chris is Dayanti. Iya. Makanya Chris Dayanti. Oke. Jadi semua kita berharap kepada Chris Dayanti. kok jadi kesini? Enggak, kan bisa. Raul Lemos dong. Kan bisa Chris is John kan bisa. Chris John itu. Jadi yang disebut dengan yang namanya, karena Chris Dayanti sekarang sudah Raul dengan Lemos. Raul, maka tidak lagi yang namanya ada KDRT. Oh, yang iya. adalah KD Raul. KD Raul. Kekerasan dalam ruang gaul. Nah, Mas Jo, iya. satu. Pak Raden makan semangka. Cakep. Cakep. Pak Presiden, please jangan ada PHK. Terima kasih. Saya enggak, saya Pak. Boleh, silakan. Terakhir. Nah, Enggak dong. Ada dong. Terakhir dari host dong. Pengen banget jadi talent. Belum. Belum. Nggak jadi, Bang. Udah basi. Ayo, pantun. Tutup. ini ada. Saya kata-kata bijak aja. Wah, Tidak ini. boleh. Ya, silakan. Ya, silakan. Bajak. Yang berkuasa gampang mem-PHK, yang warga kerja mau makan apa? Wow, gila. Terima kasih. Thank you.